Pada tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Akibatnya Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Sejak saat itu, di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Dengan adanya kekosongan kekuasaan di Indonesia, bangsa Indonesia bertekad bulat untuk menempuh maut dengan resiko apapun, memproklamasikan kemerdekaan pada hari Jumat jam 10.00 tanggal 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno dan Muhammad Hatta bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Satu hari kemudian, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI dalam sidang pertamanya menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih presiden dan wakil presiden, dan membentuk pemerintah pusat dan daerah. Pada sidang keduanya, tanggal 22 Agustus 1945, PPKI berhasil menetapkan Komite Nasional Indonesia disingkat KNI, Partai Nasional Indonesia disingkat PNI, dan Badan Keamanan Rakyat disingkat BKR. Badan Keamanan Rakyat adalah merupakan bagian dari Badan Keluarga Penolong Keluarga Korban Perang atau BPKKP yang anggotanya berasal dari Kenil, Heiho, Peta, badan-badan perjuangan dan kelaskaran serta masyarakat lainnya. Jadi belumlah merupakan suatu tentara. Pada saat itu, pemerintah tidak segera membentuk tentara dengan pertimbangan untuk menghindari kontak senjata dengan Jepang yang secara de facto masih memegang senjata dan menghadapi kedatangan Sekutu sebagai pemenang Perang Dunia Kedua yang akan segera datang ke Indonesia. Sehingga Mayor Urip Somoharjo, mantan anggota Kenil, merasa heran dengan mengatakan, aneh, negara sumber tentara. Pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau disingkat TKR dengan maksud menjamin keamanan negara dan ketertiban umum. Organisasi ketentaraan yang baru saja terbentuk ini berjalan sambil berjuang
dan bertempur menghadapi tentara Jepang, Sekutu, dan Belanda. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 1945, pemerintah mengangkat Supriyadi sebagai Panglima TKR, serta Urip Somoharjo sebagai Kepala Staf Umum TKR. Karena Panglima TKR Supriyadi tidak pernah muncul, maka pada tanggal 12 November 1945 diadakan konferensi TKR di Yogyakarta yang dihadiri oleh 7 divisi TKR serta seluruh komandan resimen di Jawa. Dan secara aklamasi memilih Komandan Divisi 5 Purwokerto, Kolonel Sudirman, sebagai Panglima tertinggi TKR, sedangkan Urip Somoharjo tetap sebagai Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal. Pada tanggal 7 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat, disingkat TKR. Maksudnya, agar tanggung jawabnya di bidang pertahanan menjadi bertambah luas. Selanjutnya pada tanggal 25 Januari 1946 berubah menjadi Tentara Republik Indonesia atau disingkat TRI dengan maksud penyempurnaan organisasi dan utamanya untuk menciptakan koordinasi dengan badan-badan perjuangan. Perubahan organisasi terjadi lagi pada tanggal 3 Juni 1947, yaitu dari TRI menjadi Tentara Nasional Indonesia atau disingkat TNI. Organisasi ini memasukkan badan-badan kelaskaran dan badan-badan perjuangan untuk dilebur dalam satu wadah Tentara Nasional Indonesia guna menghindari perpecahan dan demi terbentuknya kesatuan komando dalam rangka menghadapi agresi Belanda. Selanjutnya berubah menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai akibat perubahan bentuk negara Republik Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat. Ketika negara Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pada tanggal 17 Agustus 1950, maka organisasi tentara berubah dari Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia atau ABRI. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1965 sampai dengan 1969 dengan sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI, dan sebutan masing-masing matra adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian. Kemudian pada tahun 1970 sampai dengan 1999, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI dengan sebutan masing-masing matra adalah TNI AD, TNI AU, TNI AL, dan Polri. Selanjutnya sesuai dengan TAP MPR nomor 6 2000 tahun 2000 berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang terdiri dari TNI AD, TNI AU, dan TNI AL. Pertempuran awal mempertahankan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah menghadapi tentara Jepang, tentara Sekutu, dan tentara Belanda Nika yang membonceng Sekutu untuk kembali menjajah Indonesia. Pertempuran ini terjadi di beberapa daerah, diawali dari pertempuran 5 hari di Semarang, tanggal 14 Oktober 1945. Kemudian silih berganti dengan pertempuran-pertempuran lainnya, antara lain Pertempuran Makassar pada tanggal 27 Oktober 1945, pimpinan Dr. Ratulangi, Kraing Palong Bangkeng, Walter Mugnisidi melawan pasukan Belanda pimpinan Kapten Westerling. Dalam pertempuran ini banyak rakyat yang dibantai oleh kekejaman Westerling. Akibatnya banyak korban yang dikenal dengan korban 40.000 jiwa. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya dipimpin Kolonel Sukono bekerja sama dengan Gubernur Suryo, Bung Tomo, Dr. Mustopo bersama arek-arek Surabaya bersatu padu dengan ulama dengan perlengkapan senjata seadanya berupa bambu
Letkol Sarmizel, dan pasukan Belanda dengan penjataan modern pimpinan Kolonel Molinger yang akan menduduki kota Palembang. Bandung Lautan Api tanggal 24 Maret 1946, yaitu peristiwa pembakaran kota Bandung atau dikenal dengan taktik bumi hangus oleh rakyat dan tentara atas perintah Kolonel Abdul Haris Nasution dengan tujuan agar pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigjen McDonald tidak dapat menggunakan fasilitas yang ada di kota Bandung. Tentara dan rakyat mengosongkan kota Bandung, kemudian mengungsi ke daerah Bandung Selatan. Pertempuran Margarana atau Pertempuran Puputan di Bali pada tanggal 20 November 1946, pimpinan Letkol I Gusti Ngurah Rai sebagai komandan pasukan Ciung Wanara melawan Belanda di bawah pimpinan Letkol Vermeulen. Dengan semangat tempur yang tinggi, pantang menyerah, mereka rela mengorbankan jiwanya untuk bertempur habis-habisan sehingga disebut dengan Puputan atau Puputan Margarana. Tanggal 21 Juli 1947 terjadi agresi militer Belanda ke-1 atau Clash pertama melawan tentara Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Belanda mengerahkan kekuatannya untuk meruntuhkan pemerintah Republik Indonesia atas Jawa dan Sumatera serta Madura. Belanda mengerahkan 3 brigade untuk menyerang Sumatera, yaitu Brigade Z menyerbu Sumatera Utara, Brigade U menyerang Sumatera Tengah, dan Brigade AI menyerang Sumatera Selatan. Di Jawa Barat, Belanda menyerbu dengan kekuatan Divisi B dan Divisi 7 Desember. Sedangkan di Jawa Tengah, Belanda menyerang dengan kekuatan Brigade T, sedang di Jawa Timur, Belanda mengerahkan Divisi A. Untuk menghadapi agresi Belanda tanggal 21 Juli 1947, Panglima Besar Jenderal Sudirman melalui RRI Yogyakarta memerintahkan kepada segenap komandan pasukan untuk melakukan perlawanan secara serentak dengan sandi Ibu Pertiwi memanggil dan menggunakan strategi pertahanan militer. Akibat serangan Belanda yang mendadak, pertahanan pasukan TNI terpecah-pecah. Belanda dapat menguasai kota. Pasukan TNI melakukan pemutusan pertempuran atau tuspur ke desa-desa untuk melaksanakan pertahanan dan perlawanan dalam satuan kecil yang kemudian berkembang menjadi kantong-kantong gerilya atau disebut Weggereis. Agresi Belanda pertama diakhiri dengan perundingan di geladak kapal laut Amerika Serikat dan menghasilkan keputusan perjanjian Renville tanggal 17 Januari 1948. Salah satu isinya adalah agar pemerintah Indonesia mengosongkan kantong-kantong gerilya pasukan TNI dan pasukan TNI harus ditarik keluar dari garis Van Mook menuju ibu kota RI Yogyakarta. Dengan berat hati TNI tetap loyal dan taat kepada putusan politik pemerintah Indonesia. Padahal kedudukan TNI saat itu pada posisi yang sangat strategis untuk mengadakan ofensif balas dengan taktik gerilya menyerang kedudukan pasukan Belanda. Sebagai akibat Renville, pasukan TNI dari Jawa Barat yaitu Divisi Siliwangi harus hijrah ke Yogyakarta dan pasukan dari Divisi Jawa Timur harus memasuki wilayah Indonesia di Jawa Timur yang semakin menyempit. Ketika pasukan TNI dan Amir Saripudin dapat ditangkap di daerah Purwodadi, Jawa Tengah.
Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan serangan terhadap ibu kota RI Yogyakarta yang kemudian dikenal dengan agresi Belanda kedua. Pada menit-menit terakhir jatuhnya Yogyakarta, Panglima Besar Jenderal Sudirman menghadap Presiden Soekarno untuk mohon petunjuk tentang siapa yang akan memimpin gerilya dan mengungsikan pimpinan nasional. Presiden tidak bersedia memimpin gerilya dan menasihati Sudirman agar tetap tinggal di kota untuk merawat sakitnya. Panglima Besar Sudirman menjawab, Sudirman memang sakit, tetapi Panglima Besar tidak pernah sakit. Bagi saya yang paling penting adalah anak-anak buah saya. Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Saya akan meneruskan perjuangan gerilya dengan sekuat tenaga bersama seluruh anak buah saya sampai titik darah terakhir. Sebelum berangkat untuk memimpin perang gerilya, Pak Dirman sempat meminta izin dan meminta bekal perjuangan kepada sang istri. Pada waktu sebelum tindak, Pak Dirman menyampaikan pada Bu Dirman, begini Bu, karena saya memimpin gerilya itu nggak punya uang. Saya minta kerelaannya untuk semua perhiasan yang ada, yang Ibu miliki, saya bawa untuk memimpin perang gerilya. Nah, Bu Dirman juga menyampaikan, kalau itu sudah maksud Mas seperti itu, ya saya mendukung saja. Silakan bawa semua perhiasan saya yang ada. Lalu Pak Dirman juga menyampaikan pada Bu Dirman, mengapa saya minta izin, karena ini perhiasan ini adalah semua dari orang tua Bu Dirman, bukan dari Pak Dirman. Jadi minta izin untuk dipakai sebagai biaya perang gerilya itu. Hari itu juga, meskipun dalam keadaan sakit, paru-parunya dihentikan satu, namun Jenderal Sudirman meninggalkan Yogyakarta bersama pasukannya. Berangkat dari kediamannya di Bintaran Wetan nomor 3 Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948 menuju Pelang Gunung Kidul, bergerak ke arah Wonogiri, Ponorogo, kemudian sampai di Kediri, melewati kaki Gunung Wilis menuju Nganjuk, Sedayu, dan pada tanggal 1 April sampai dengan 10 Juli tahun 1949, Panglima Sudirman menetap di daerah Sobo, Kecamatan Lawangan, Kabupaten Pacitan, kemudian mendirikan markas komando di daerah Sobo. Pangsar Jenderal Sudirman memimpin gerilya dari atas Tandu, menempuh perjalanan jauh kurang lebih 1.100 km melalui hutan, ngarai, dan gunung-gunung selama 7 bulan tidak mendapatkan gaji, bahkan membawa harta bendanya untuk dikorbankan sebagai biaya perang. Namun semangat juang Pangsar Sudirman bersama pasukannya tetap tinggi untuk menyelamatkan negara Republik Indonesia. Dalam rangka menghadapi agresi militer Belanda kedua, Pangsar Sudirman mengeluarkan perintah siasat nomor 1 dan disusul dengan mengeluarkan perintah kilat yang antara lain berisi tentang perintah Pangsar Sudirman agar pasukan-pasukan yang berada di daerah pendudukan segera menyusup kembali ke daerah asal masing-masing untuk melaksanakan gerilya melawan tentara Belanda. Atas perintah tersebut, maka pasukan-pasukan yang berasal dari Jawa Barat harus melakukan long march ke Jawa Barat, sedangkan pasukan dari Jawa Timur harus melakukan wingit ke daerah asalnya dengan berjalan kaki. Pada tanggal 1 Maret 1949, pasukan TNI di bawah pimpinan Komandan Wegres III, Letnan Kolonel Soeharto, melancarkan serangan terhadap kota Yogyakarta. Dimulai pada pukul 6.00 bertepatan dengan bunyi sirine sebagai tanda berakhirnya jam malam sampai pukul 12 siang. Karena bila pada malam hari berlaku jam malam dan kurang berpengaruh pada dunia internasional. Serangan 1 Maret 1949 atas perintah Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Panglima Divisi 3 Kolonel Bambang Sugeng. Serangan ini berhasil menduduki ibu kota Yogyakarta selama 6 jam dan memalukan serta menjatuhkan martabat Belanda di mata dunia internasional. Walaupun hanya dalam waktu 6 jam Yogyakarta berhasil diduduki pasukan TNI, namun dampaknya terhadap moral bangsa Indonesia dan diplomasi di forum internasional cukup besar, serta merupakan bukti bahwa keberadaan TNI dan pemerintah RI masih tetap ada. Dalam menghadapi serangan Belanda
Sudirman tidak pernah menyerah. Perang gerilya Sudirman berhasil membuat frustasi pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman, sehingga Belanda menempuh jalur perundingan. Dalam perundingan itu, Indonesia diwakili oleh Mester Muhammad Rom, sedangkan Belanda diwakili Van Rooyen, sehingga disebut perundingan Rom-Rooyen. Setelah perundingan ini, Presiden Soekarno bersama Wakil Presiden dan para kabinetnya kembali ke ibu kota Yogyakarta. Selanjutnya pada tanggal 10 Juli 1949, Jenderal Sudirman kembali dari medan gerilya menuju ibu kota Yogyakarta. Sesudah Pangsar Sudirman kembali ke ibu kota RI Yogyakarta, pada tanggal 9 Agustus 1949 terjadi serangan umum di Surakarta, dipimpin oleh Komandan Regres 1, Letnan Kolonel Slamet Riyadi, melawan Belanda dan berhasil menduduki kota Solo selama 4 hari 4 malam. Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 1949, kota Solo diserahkan kembali oleh Belanda yang diwakili oleh Van Ol kepada Letnan Kolonel Slamet Riyadi sebagai wakil bangsa Indonesia. Van Ol merasa heran melihat sosok Letnan Kolonel Slamet Riyadi yang masih sangat muda belia. Kemudian berkata, "Oh, Overste, tidak patut menjadi musuhku. Overste adalah anakku, tapi kepandiannya seperti bapakku. Saya kagum, saya kagum." Setelah terjadi pertikaian antara Indonesia dan Belanda yang berlarut-larut, melalui perundingan Rom-Rooyen mengantar kepada Konvensi Meja Bundar atau disingkat KMB di Den Haag, Belanda, yang hasilnya antara lain pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia dan Irian Barat akan diselesaikan 1 tahun kemudian. Presiden Soekarno dalam pidato kenegaraan mengumandangkan kecintaan akan sejarah dengan mengatakan, "Never leave history." Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jangan meninggalkan sejarahmu yang sudah, hai bangsaku. Karena jika engkau meninggalkan sejarahmu yang sudah, engkau akan berdiri di atas vakum atau kekosongan. Lantas engkau menjadi bingung dan perjuanganmu paling-paling hanya berupa amuk belaka, seperti kera terjepit dalam kegelapan. Bung Karno juga mengatakan, janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kaca penggala daripada masa yang akan datang. Tanpa sejarah, suatu bangsa tidak akan punya peradaban. Oleh karenanya, sejarah perjuangan TNI Angkatan Darat merupakan warisan peradaban dan sebagai magistra vitae, artinya sejarah sebagai guru kehidupan bagi generasi muda prajurit TNI Angkatan Darat di masa sekarang dan masa yang akan datang. Bahwa dari perjuangan TNI Angkatan Darat dapat diambil nilai-nilai semangat juang yang membara untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan semangat pantang mundur dan pantang menyerah serta tidak mengenal lelah, rela berkorban harta benda dan jiwa, serta loyalitas terhadap keputusan yang ada dan saling menghargai, memahami perbedaan pendapat meskipun dalam kancah perjuangan, namun tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan. Kata-kata mutiara Panglima Besar Jenderal Sudirman. Anak-anakku, tentara Indonesia, kamu bukanlah serdadu sewaan, tetapi tentara yang berideologi, yang sanggup berjuang menempuh maut untuk keluhuran tanah airmu. Amanat Pangsar bulan Januari 1948 di halaman Candi Borobudur di depan pasukan hijrah. Bahwa satu-satunya hak milik nasional atau republik yang masih tetap utuh
tidak berubah-ubah meskipun harus mengalami segala macam soal dan perubahan, hanyalah Angkatan Perang Republik Indonesia. Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku ini, tetapi jiwaku yang dilindungi benteng merah putih akan tetap hidup, tetap menuntut balas siapapun lawan yang aku hadapi. Diucapkan di Yogyakarta pada tanggal 17 Agustus 1948, ditujukan untuk jajaran ABRI. Dalam menghadapi keadaan apapun, jangan lengah, sebab kelengahan akan menimbulkan kelemahan, dan kelemahan menimbulkan kekalahan, sedangkan kekalahan menimbulkan penderitaan. Perintah Harian Pangsar di Yogyakarta, tanggal 4 Oktober 1949. Bangunlah angkatan perang yang dapat menjadi kebanggaan dari rakyat Indonesia, yang mampu melindungi kemerdekaan negara Indonesia dan dapat menjamin keamanan rakyat Indonesia. Amanat Pangsar di Badaan, Magelang.